Baik, saya awali dulu pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada materi kelima, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 OTKP ya. Sebelum ke pokok bahasan ya, sebelumnya seperti biasa Pak Syafi'i sampaikan ya, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan nantinya kita lanjut ke pembahasan. Kompetensi dasar kita pada pagi hari ini masih pada KD 3.2 4.2, menganalisis peluang usaha, merencanakan produk usaha. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pengertian peluang usaha, menerapkan metode analisis peluang usaha, mengidentifikasi usaha dari suatu produk usaha. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait pengertian, identifikasi peluang usaha, dan cara mengidentifikasi peluang usaha dengan cermat, memiliki karakter, memiliki kemampuan literasi, membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama, pengertian identifikasi peluang usaha, kemudian cara mengidentifikasi peluang usaha, selanjutnya cara menganalisis peluang usaha. Baik anak-anakku sekalian ya, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian identifikasi peluang usaha. Di sini identifikasi peluang usaha adalah pengenalan pengetahuan seorang tentang peluang-peluang baik usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Identifikasi berarti tanda kenal diri atau penetapan identitas seseorang, benda atau sebagainya. Sedangkan peluang berarti kesempatan baik yang jangan disia-siakan. Usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, identifikasi peluang usaha merupakan penetapan kesempatan yang baik
untuk menciptakan suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, cara mengidentifikasi peluang usaha. Di sini saya tuliskan ada 5. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. Jangan menggunakan kata mustahil, ya. Tak mungkin, tak bisa, tak perlu dicoba, dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Kemudian yang kedua, tradisi lingkungan sekitar yang statis akan melumpuhkan pikiran wirausahawan. Maksudnya, lihatlah peluang-peluang usaha untuk menjadi besar. Tradisi atau kebiasaan lain yang kurang menunjang peluang-peluang usaha adalah etos kerja yang rendah dan selalu santai. Yang ketiga, setiap hari bertanyalah kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik? Itu sering kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Selanjutnya, bertanya dan dengarkanlah. Dengan bertanya dan mendengarkan, maka wirausahawan akan mendapatkan bahan baku untuk mengambil keputusan yang tepat. Orang besar monopoli kegiatan mendengar, ya. Orang besar itu selalu lebih banyak mendengar, sedangkan orang kecil itu memonopoli kegiatan berbicara atau lebih banyak bicaranya. Nah, jadi kalau ingin menjadi orang besar harus selalu mendengarkan apa yang menjadi pendapat orang lain. Selanjutnya, perluas pikiran dan bersemangatlah. Ya. Jadi perluas pikiran dan bersemangatlah. Bergaullah dengan orang-orang yang bisa membuat kita mendapat gagasan-gagasan atau peluang usaha. Itu kurang lebihnya cara mengidentifikasi peluang usaha, ya. Ini sejalan dengan pendapat DJ Schwartz, ya. Kurang lebihnya juga mengatakan seperti itu, kaitannya dengan cara mengidentifikasi peluang usaha. Selanjutnya, cara menganalisis peluang usaha. Di sini ada 2, ya. Analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang kedua, analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen. Yang pertama, kita ke analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk. Yang pertama, minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. Yang kedua, modal. Apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang atau mesin. Yang ketiga, relasi. Apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama.
Nah, di samping itu memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan apa saja, yaitu ya, perhatikan, di samping itu ya, saya ulangi lagi, memiliki bidang usaha juga harus memperhatikan yang pertama pengaruh lingkungan sekitar ya, banyak sedikitnya permintaan masyarakat ya, kecocokan antara kebutuhan masyarakat, banyak sedikitnya pesaing, kemudian adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan ya. Jadi itu adalah analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Lalu apa contoh peluang usaha di bidang jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat ya. Jadi banyak sekali contoh bidang usaha di bidang jasa ya. Nah, contohnya misalkan jasa servis, jasa hiburan ya, bioskop, diskotik, kafe ya, jasa transportasi, jasa perantara, dan banyak lagi jasa lainnya ya, seperti jasa penitipan anak, catering, dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Nah, di sini ya, untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi ya. Observasi ini bisa dilakukan dengan cara ya, mengadakan pengamatan langsung ke pasar ya, melakukan wawancara, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen ya. Kemudian cara kedua yaitu harus meneliti siapa konsumen yang akan menggunakan produk kita. Hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha adalah dapat digambarkan sebagai berikut ya. Minat besar, daya beli kuat, kelangsungan usaha terjamin ya. Selanjutnya minat besar, daya beli rendah, kelangsungan usaha terambat. Selanjutnya minat rendah, daya beli rendah, usaha tidak dapat berlangsung. Jadi kesimpulannya bahwa agar produk yang kita ciptakan mampu menarik minat konsumen dan terjangkau oleh mereka, maka kita harus yang pertama memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing, membuat desain yang baru dan harga terjangkau, membuat produk lebih cepat dan lebih murah, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Baik anak-anakku, mungkin itu yang dapat Pak Safi sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita mengerti ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kelas Google Classroom. Baik anak-anakku ya, Pak Safi akhiri, kurang dan lebihnya Pak Safi mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.